Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di perkuliahan pembelajaran ICT walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19 ya. Oke, mungkin langsung saja untuk memulai perkuliahan kita kali ini. Mari kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, jadi kali ini adalah pertemuan selanjutnya ya, dimana nanti dalam pertemuan ini kita di materi yang berbeda, dimana di materi ini nanti akan diikuti dengan dua pertemuan selanjutnya, dimana nanti setelah teori kemudian nanti kalian akan praktek, kemudian kalian akan mengumpulkan hasil praktek kalian. Oke, jadi dalam materi kita pada pertemuan kali ini yaitu kalau kemarin kita sudah dimana membahas mengenai audio visual dan medianya lebih condong ke video ya, kalian sudah mengirimkan hasil media video kalian. Kemudian kali ini kita dalam pembelajaran berbasis multimedia ya. Dari judul materi kita kali ini yang bisa kita garis bawahi yaitu kata multimedia ya, multi dan media. Oke, bisa kalian lihat di sini bahwasanya multimedia berasal dari kata multi dan media. Kata media yang berasal dari kata medium yang diartikan sebagai perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, dan membawa sesuatu. Ya, sehingga multimedia secara awam diartikan sebagai panduan atau kombinasi berbagai macam media. Ya, sesuai dengan kata multimedia ya, berarti multi itu berbagai macam, kemudian media dan berbagai macam media. Nanti akan lebih jelasnya pada materi selanjutnya. Oke, di sini Munir 2015 ya mengungkapkan bahwa program yang digunakan untuk menyampaikan konten digital menggunakan kombinasi yang terpadu antara teks, audio, dan visual disebut dengan multimedia. Kemudian di sini ada pendapat dari Sanjaya 2008 ya mengungkapkan bahwa multimedia adalah bentuk perpaduan antara berbagai media baik dalam format teks, grafik, gambar, sound atau suara, animasi, video yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana stimulus untuk melatih keterampilan dan kompetensi. Oke, jadi dari berbagai pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pembelajaran multimedia berarti proses pembelajaran yang menggunakan alat untuk menyampaikan materi pembelajaran dari sumber ke penerima menggunakan perpaduan berbagai media seperti teks, suara atau audio, video atau animasi dan telah diprogram menjadi suatu kesatuan yang utuh. Jadi itu adalah apa sih multimedia dan bagaimana sih pembelajaran multimedia. Jadi memang sebuah pembelajaran yang memadukan berbagai media. Oke, itu dari indikator yang pertama. Nah, kemudian sekarang indikator yang kedua yaitu karakteristik dan unsur-unsur program multimedia. Jadi multimedia tadi sebenarnya sudah sempat disinggung juga. Maksudnya elemen atau komponen multimedia di sini menurut Munir 2012 ya, antara lain yang pertama ada teks yang merupakan huruf-huruf yang dikombinasikan membentuk kata atau kalimat yang berfungsi membantu penyajian informasi. Kemudian grafik dapat membantu penyajian informasi secara visual. Kemudian sudah gambar juga merupakan media penyampaian informasi secara visual. Ada video dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau penyampaian informasi lainnya. Ada animasi sebagai gabungan antara teks, grafik, suara, dan suatu aktivitas pergerakan. Kemudian di situ ada audio
berbagai macam bunyi dalam bentuk digital seperti narasi, musik, dan efek suara lainnya ya. Kemudian yang paling penting di sini yang terakhir yaitu interaktivitas. Jadi proses komunikasi antara pengguna dengan software komputer ya, atau software yang berbasis bentuknya itu software, bisa software bukan hanya komputer ya, di sini bukan hanya komputer saja, tapi bisa saja kalau zaman sekarang udah aplikasi HP dan lain sebagainya ya. Oke, jadi itu berbagai komponen dari unsur-unsur dari media pembelajaran multimedia. Nah, jadi ini nggak semuanya harus ada, namun dari beberapa ini tercampurkan beberapa komponen itu, nah itu sudah bisa disebut dengan multimedia. Nah, jadi satu kesatuan, nggak harus semuanya ada ya. Kemudian indikator yang selanjutnya di sini adalah metode pembelajaran dalam media pembelajaran multimedia. Jadi yang pertama yaitu penggunaan multimedia dalam pembelajaran membuat penyampaian informasi lebih interaktif, inovatif, komunikatif, fleksibel terhadap perubahan ya. Jadi bagaimana sesuai tuntutan zaman sekarang ini, industri 4.0, media pembelajaran multimedia ini sangat sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ya, apalagi sekarang semakin kesini semua serba digital ya. Oleh karena itu ini sangat penting sekali untuk kalian generasi milenial ya, jangan sampai tidak tahu tentang multimedia ini. Kemudian di situ penggunaan multimedia sangat membantu dalam proses pembelajaran karena aspek interaktivitasnya, fleksibilitasnya, dan perpaduan dari berbagai media yang dapat membantu dalam proses pemahaman serta didik akan materi yang dipelajari. Kemudian pembelajaran multimedia dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang menggunakan prinsip multimedia di kelas, proses penyampaian pengetahuan, keahlian, serta keterampilan di kelas menggunakan berbagai macam media seperti teks tadi yang sudah disebutkan ya. Ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian multimedia pembelajaran digunakan di kelas dapat meningkatkan faktor interaktivitas pembelajaran. Apabila suatu pembelajaran interaktif, minat siswa dalam mengikutinya juga akan tumbuh. Sehubungan dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam mencerna suatu materi pembelajaran, multimedia pembelajaran merupakan solusi untuk masalah tersebut sehingga setiap siswa dapat menentukan sendiri seberapa cepat proses pembelajarannya melalui multimedia pembelajaran itu sendiri. Jadi melalui pembelajaran multimedia siswa dapat mengontrol bagaimana sih yang cepat ya cepat, yang dia ada prosesnya dulu ya ada prosesnya, jadi menyesuaikan. Jadi tidak seperti guru misalkan dalam proses pembelajarannya ceramah, jadi kan tempo proses pembelajarannya kan semua siswa di kelas itu terpaksa sama kalau guru itu ceramah. Nah, tapi kalau misalkan di aplikasi dan dia megang satu persatu dan dia menyesuaikan ya, dapat mengikuti materi itu dari berbagai komponen unsur multimedia yang sudah dirangkai dalam satu aplikasi ataupun satu file. Nah, itu bisa diikuti sesuai dengan kemampuan dia ya. Akan tetapi tetap ada batas waktu agar proses pembelajaran sesuai dengan jam pembelajaran yang sudah diatur. Kemudian yang terakhir di sini prinsip pengembangan media multimedia ya. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran, salah satunya yaitu multimedia. Di sini menurut Abdul Ghafur ya, yang pertama yaitu kesiapan dan motivasi ya. Ini adalah langkah persiapan atau motivasi yang Bapak terapkan kepada kalian ya. Kemudian penggunaan alat pemusat pemerhati. Nah, nanti apa sih yang akan aplikasi apa sih yang akan kita gunakan? Nah, itu nanti akan Bapak sebutkan setelah ini. Kemudian pengulangan. Nah, jadi diulang-ulang terus ya agar pengembangan multimedia itu penggunaannya, pembuatannya itu dapat
baik ya, artinya kemudian partisipasi aktif peserta didik dan umpan balik. Nah, sehingga nanti partisipasi aktif peserta didik akan tinggi, kemudian umpan balik dari peserta didik juga akan bagusnya. Itulah prinsip pengembangan multimedia yang harus diperhatikan. Tadi yang pertama ada kesiapan dan motivasi kita untuk membuatnya, kemudian penggunaan alat pemusat perhatian, jadi apa kita tentukan kemudian diulang. Nah, diulang terus apa ada kekurangan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu partisipasi. Kita perlu memperhatikan partisipasinya peserta didik. Seperti apa sih partisipasi, desain seperti apa sih yang membuat partisipasi peserta didik itu bagus, kemudian bagaimana mendesain itu akan peserta didik itu bertanya-tanya atau memberikan respon ya, yaitu umpan balik. Oke, jadi itu materi dari multimedia ya, belajar multimedia. Oke, jadi untuk pembelajaran multimedia ya, berbasis multimedia ini sebenarnya bisa menggunakan aplikasi PowerPoint interaktif ya, tapi yang interaktif. Nah, di mana itu kalau Bapak sudah dapat info itu sudah kalian pelajari pada saat mata kuliah pengantar komputer ya. Nah, itu sudah kalian, jadi itu perlu kalian pelajari lebih dalam lagi bagaimana sih mendesain PowerPoint interaktif ya, sehingga di situ tadi ada unsur-unsur multimedia yang sudah Bapak sebutkan tadi ya. Nah, tapi kali ini kita tidak akan menggunakan aplikasi PowerPoint karena itu sudah kalian pelajari di mata kuliah pengenalan komputer. Oke, jadi kali ini kita akan menggunakan ini, ada namanya aplikasi Adobe Flash ya. Nah, jadi seperti apa aplikasinya nanti setelah ini akan Bapak kirimkan link ya, bagaimana beberapa video di YouTube tentang tutorial bagaimana membuat media pembelajaran multimedia dengan aplikasi Adobe Flash ini. Oke, sebagai contoh ini Bapak tayangkan salah satu cuplikan hasil ya dari aplikasi Adobe Flash ya. Silahkan tonton. Furthermore, I have deduced the reason for your theatrical game of tag. As today marks the anniversary
tadi adalah sedikit cuplikan bagaimana hasil dari sebuah aplikasi Adobe Flash ya, untuk pembelajaran membuat media pembelajaran berbasis multimedia ya. Nanti bisa kalian terapkan praktek di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk yang pertama ini kita teori dulu untuk materi pembelajaran berbasis multimedia. Nanti pertemuan selanjutnya kalian akan praktek. Nanti disitu akan Bapak kirimkan beberapa tutorial yang cara pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia ini dengan menggunakan aplikasi Flash. Nah, nanti akan kalian ikuti. Silahkan kalian coba-coba di rumah ya. Bagi yang belum memiliki silahkan disiapkan ya. Coba dicek di laptopnya, biasanya itu kalau udah ada Adobe, rata-rata ini ikutan dari aplikasi Adobe biasanya udah lengkap ya. Cuman dicek coba di pencarian aplikasi di laptop kalian masing-masing. Nah, ada nggak aplikasinya? Kalau belum ada silahkan disiapkan, diinstal di tempat-tempat servis komputer atau apa yang memiliki instalan aplikasi Adobe Flash. Oke, mungkin itu ya materi dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.